Oke, di sini sudah kita ada di form layanan ya. Oke, ini saya agak cepat saja. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau lebih jelasnya lagi di di web app versi yang dokter ya. Itu awalannya sama semua. Sini saya akan jelaskan khusus yang untuk bidan, untuk terutama bagian di input ya, keluhan-keluhannya. Oke, kita contohkan. Nah, misalkan ini. Oke, saya nggak menyebutkan data pasien dummy ini ya, nanti takut di banned sama YouTube. Ibaratnya ini sudah data lama. Oke, lalu kita isi keluhannya, misalnya ini periksa. Nah, di sini ada jenis layanan teman-teman. Nah, kalau umum tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita pilih kehamilan, misalnya ANC, nah nanti ada menu tambahan setelah TTV ya teman-teman. Nah, pemeriksaan ANC seperti ini. Lalu ada INC persalinan. Nah, isiannya seperti ini. Jadi masing-masing jenis layanan itu ada isiannya tersendiri teman-teman. Oke, kita coba yang NC kehamilan ya. Misalnya kita isi dulu. Nah, ini sudah ada 6 badan misalnya 7, badan 7. Nah, di sini ada IMT otomatis, jadi ketahuan indeks tubuhnya ya, normal. Oke. Nah, ini teman-teman bisa isi. Ini menyesuaikan dengan kondisi pasien ya. Ini saya contohkan saja. Ini HPHT bisa diisi. Misalkan ini ya April lalu. HPL-nya sudah otomatis. Nah, ini saya kurang paham juga. Nih teman-teman bisa menyesuaikan isiannya dengan kondisi pasien. Nah, kayak gini. Oke, misalnya ini sudah terisi semua ya. Lalu teman-teman bisa ada cek labnya. Nah, kayak gini, HIV negatif ya, non reaktif. Dan gula darah, asam urat juga bisa di input ya teman-teman. Oke, pemeriksaan fisik diisi. Oke, diagnosa. Oke, ini bisa pilih lebih dari satu ya. Lalu tindakan. Nah, ini tindakan tadi bisa teman-teman sesuaikan nanti. Nah, ini. Oke, untuk obat misalnya. Nah. Oke. Dan di sini ada untuk kasirnya ya. Nah, ini membedakan dengan yang versi yang sebelumnya. Nah, di sini lebih lengkap teman-teman. Jadi kita bisa ada metode bayarnya lewat transfer atau tunai. Misalnya ini tunai ya, uang pasien misalnya 100.000. Nah, kembaliannya ada 48 atau mungkin ada diskon 10%. Nah, ini kembaliannya segini. Oke, kita rekam. Oke, nah ini otomatis nanti muncul notanya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa langsung cetak langsung ini ke printer thermal ya, atau bisa di download untuk notanya ini. Oke, ini notanya kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sudah menyimpan ya untuk pasien yang ini. Nah, selanjutnya ada pelayanan lalu rekam medis. Kita rekam medis dulu. Nah, misalnya kita input pasien ini ya. Oke, kita tunggu. Nah, lalu cari riwayatnya. Nah, di sini teman-teman, jadi yang umum juga kebaca, yang ANC juga kebaca. Jadi masing-masing layanan pasti memiliki tabel yang berbeda untuk riwayatnya nanti. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalnya ini punya riwayat di tempat kita banyak, jadi di jenis layanan lainnya nanti akan terbaca juga. Oke, untuk data pasien sama ya untuk versi sebelumnya yang format untuk dokter. Lalu sini ada surat medis. Nah, ini tambahannya dari yang kemarin itu. Jadi ada surat keterangan hamil, cuti hamil, dan surat keterangan lahir. Nah, kita coba dulu keterangan hamil ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita isi HPAT-nya. Misalkan ini, udah usia kehamilan langsung otomatis terisi, dan HPL-nya juga terisi otomatis. Oke, kita isi dulu. Misalnya ini. Oke, kita cetak. Oke, nanti teman-teman tinggal sambungkan ke printer, sesuaikan printernya teman-teman apa ya. Nanti langsung ngeprint seperti itu teman-teman. Jadi kita coba lagi untuk cuti hamil ya. Nah, kita perkiraan HPL-nya kapan, lalu mulai cutinya kapan. Misalnya ini, lalu kayak sini. Nah, bisa dicetak. Nah, nanti tinggal ngeprint aja teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita ke keterangan lahir. Nah, ini untuk persalinan ya. Jadi hari ini misalnya jam lahirnya kapan, lalu ini tempat praktek kita namanya apa, lalu si nama bayi misalnya Doni.
Misalnya anak ke pertama 38 3200 50 33. Nah, ini untuk nama saksi bisa manual, nanti kita cetak. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, terus lalu di laporan kunjungan. Nah, ini juga teman-teman bisa menyesuaikan dengan jenisnya, nanti bisa tampilkan data. Oke, ini satu. Nah, ini juga bisa yang ikut jejaring ya, jadi tinggal ngeprint aja nanti. Oke, nggak ada. Tapi misalnya nggak ada. Oke, belum ada, kita lihat ANC ya. Oke, nanti teman-teman tinggal ngeprint aja atau ngunduh atau buat spreadsheet baru. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman. Nanti tinggal kirim ke puskesmas gitu. Oke, mengerti? Oke, di sini ada setting ya. Nah, nanti teman-teman bisa setting di sini atau setting di spreadsheetnya tadi ya. Di sini juga ada kamus data master untuk dosis obatnya, terus daftar diagnosa, lalu tindakan dan biaya di tempat teman-teman, misalnya KB sebulan berapa misalnya. Nah, tinggal tambahkan aja. Nah, ini ya KB ini ya KB 1 bulan. Nanti teman-teman bisa ngapus juga dari sini. Lalu di sini ada dashboard, jadi bisa pantau perkembangan klinik teman-teman. Nah, jadi untuk dashboardnya lebih bagus ya daripada versi sebelumnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Teman-teman bisa miliki template ini, tinggal lihat kolom deskripsi, nanti ada link yang bisa teman-teman pakai, atau mungkin teman-teman bisa tanya-tanya dulu lewat email di deskripsi. Nanti teman-teman bisa request dengan kebutuhan klinik teman-teman. Oke, sekian, terima kasih.